Pada malam hari ini topik tersebut akan dibahas langsung oleh narasumber kita, yaitu Bapak Helmi Zain STMT. Beliau merupakan seorang Flutter developer dan akan membahas mengenai tema di malam hari ini. Sebelum kita memulai acaranya, saya akan membacakan beberapa peraturan singkat untuk acara ini. Yang pertama, peserta tidak boleh menghidupkan webcam, peserta tidak boleh menghidupkan mikrofon, peserta tidak boleh spam chat. Untuk pertanyaan, peserta dipersilahkan menuliskannya pada kolom chat yang ada di tampil, dan untuk yang menonton via YouTube, bisa dituliskan melalui live chat yang ada di YouTube dengan format pertanyaan, nama, asal kota, lalu pertanyaan. Nanti pada saat sesi pertanyaan, saya akan memberikan pertanyaan dari teman-teman kepada narasumber kita. Baik, tanpa membuang waktu lagi, kita panggil saja narasumber utama kita, yaitu Bapak Helmi Zain. Untuk Pak Helmi, waktu dan tempat saya persilahkan Pak untuk memaparkan materinya. Oke, terima kasih Mas Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga kita semua sehat selalu. Oke, hari ini kita akan melanjutkan mengenai developing Flutter mobile app, dan kemudian kita akan manfaatkan backend Firebase. Jadi si Firebase ini merupakan produknya dari Google. Jadi kita bisa lihat dari webnya. Oke, saya share dulu screen-nya. Oke, kita bisa mengakses si Firebase lewat firebase.google.com, dan kita akan ditampilkan apa saja yang bisa yang fasilitas yang ada di Firebase gitu ya. Jadi si Firebase ini merupakan backend untuk mendevelop aplikasi, terutama banyak digunakan di aplikasi mobile. Nah, kalau yang mirip-mirip seperti Firebase, yaitu kalau di Microsoft ada Azure, kalau di Amazon ada AWS. Nah, seringkali teman-teman yang mendevelop menggunakan backend seperti ini, mereka menyebutnya menggunakan arsitektur serverless arsitektur, atau kalau bahasa Indonesia-nya sih development tanpa server, arsitektur tanpa server gitu ya. Sebenarnya tidak murni tanpa server sih, tapi kita don't care untuk urusan servernya, kita nggak ngurusin servernya, tapi yang penting bisa memanfaatkan fitur-fitur yang ada di server. Oke, secara umum si Flutter ini cukup mudah diakses. Jadi kita tinggal menggunakan akun dari Google kita. Kalau kita sudah punya akun di Google, berarti kita tinggal mengakses Firebase gitu ya. Kemudian tentunya Firebase ini juga berbayar, ada pricingnya gitu. Tapi untuk proses development di awal ataupun di belajar tuh ya, Firebase memberikan fitur-fitur atau semacam gratis kuota gitu ya. Jadi dalam kuota tertentu kita masih bisa menggunakan fitur-fitur yang ada di Firebase secara free, tanpa bayar. Oke, nah kita lihat bahwa di sini kalau kita landing di Firebase itu ada perusahaan build, ada release and monitor, dan ada engage gitu ya. Jadi si Firebase ini ketika building kita bisa memanfaatkan yang sering saya pakai adalah misalnya ada Cloudflare Store sebagai database dan application untuk bikin login gitu. Kemudian ketika kita rilis aplikasi yang kita buat, kita bisa memonitor kisah kita itu di jalannya seperti apa sih, digunakan oleh user seperti apa sih gitu ya. Kita bisa menggunakan Google Analytics. Atau misalnya aplikasi kita ada error, dipakai oleh user, ada bugnya, nah, kita bisa menggunakan fitur si Casutic gitu. Terus kemudian untuk engagement, kita ingin usernya itu semakin nyaman makainya gitu ya. Nah, si Firebase juga ada yang namanya cloud messaging gitu. Kita bisa mengirimkan atau push message dengan notifikasi ke mobile device mereka. Nah, itu sekilas
di Firebase. Nah, untuk mengakses semua fitur yang ada di Firebase ini, kita bisa masuk ke konsol. Sini ada konsol, ya, kita masuk ke konsolnya Firebase, dan kemudian kita akan untuk membuat project. Kebetulan di sini saya sudah punya 3 project, ya. Ada Paperlink, ada Paperdev, ada Ciluk, gitu. Nah, free untuk 3 project gitu. Jadi selama projectnya itu nggak lebih dari 3, masih free. Kalau 4, ya masih harus berbayar. Namun berbayarnya pun as you said, artinya sesuai dengan pemakaian. Artinya kalau kalian ingin projectnya lebih banyak, ya berarti harus melakukan setting di payment methodenya, misalnya menggunakan kartu kredit. Oke. Kalau yang belum punya project, silakan dilihat di project di sini. Nah, kebetulan saya akan gunakan yang lama aja. Ini misalnya ada Paperlink. Oke, kita akan masuk ke landing ke website projectnya si Firebase gitu. Nah, di sini ada yang untuk build gitu ya, ada application, ada Firestore, ada real-time database gitu. Firestore dan real-time database ini merupakan SQL database. Kemudian kita juga bisa mendapatkan storage gitu ya. Misalnya kita ingin menyimpan gambar, ingin menyimpan file, itu bisa masuk ke cloud storage-nya Firebase. Kemudian kalau kita punya website project-nya, kita bisa melakukan hosting. Kemudian kalau misalnya kita mendevelop backend menggunakan sebuah function untuk kita ingin membangun API di backend, kita bisa menggunakan cloud function gitu. Terus misalnya aplikasi kita itu menggunakan machine learning, kita pengen mendevelop machine learning-nya, itu bisa menggunakan machine learning cloud ML di Firebase. Di bagian monitor yang tadi kita bisa menganalisa performance, kita bisa menganalisa pemakaian, kita bisa menganalisa absen dan yang lainnya. Oke, nah kira-kira banyak banget ya yang bisa digunakan fitur-fitur yang ada di Firebase, namun kita nggak akan bahas semuanya ya, kita akan bahas tentang Firestore malam ini. Kalau masih sempat ya kita coba yang bahas yang masalah autentikasi. Oke, kalau kita masuk ke bagian database-nya, itu ada 2 pilihan, ada Cloud Firestore sama Real-Time Database. Ini berbeda. Perbedaannya adalah di aksesor database-nya berbeda. Lalu fitur-fiturnya hampir mirip. Kalau mana yang duluan pertama muncul adalah yang Real-Time Database. Lalu kemudian muncul yang baru adalah Cloud Firestore. Ini umurnya belum lama. Sekarang sudah rilis dan nyaman untuk dipakai. Oke, kemudian kalau kita lihat ke Cloudflare Storage, kita masuk ke sini, kita akan masuk ke database-nya Cloudflare Store. Oke, nah ini contoh dari sebuah database yang ada di Cloudflare Store, dan Cloudflare Store itu merupakan NoSQL database. Jadi jangan berpikiran kalau database-nya itu ada tabel, ada kolom, ada tabel, bukan. Kalau itu kan database-nya SQL. Itu database-nya SQL. Nah, kalau SQL itu database-nya macam-macam. Salah satunya yang di Firestore ini, dia merupakan dokumen database, yaitu menyimpan dokumen. Dokumennya bentuknya apa? Dokumen yang isinya adalah nanti berupa data-data JSON. Jadi kalau di database-nya Firebase itu di sini ada collection, banyak sekali collection gitu ya. Kemudian di dalamnya ada dokumen gitu ya. Kemudian di dalam dokumen ini ada data-data yang disimpan. Simpannya seperti itu ya. Jadi ada collection, ada dokumen, ada data di dalam dokumen. Nah, singkat cerita seperti itu. Oke. Kalau yang bagian sudah belajar SQL kayak menggunakan MongoDB yang lainnya, tentunya ini sudah mudah untuk dipahami. Tapi kalau yang belum, baru datang dari SQL database, misalnya MySQL itu ya, itu memang harus merubah konsep
bagaimana si struktur database itu yang ada di dokumen database. Oke, singkat cerita, karena si data itu disimpan di dalam Firestore, ya. Nah, di dalam Firestore, data itu disimpan dalam kumpulan data itu disimpan dalam collection. Di dalam collection itu isinya adalah dokumen. Oke. Kemudian di dalam dokumen itu bisa mempunyai collection seperti ini. Kemudian dalam collection itu bisa ada dokumen. Contoh di sini misalnya ada collection restoran. Kemudian di dalam ada dokumen. Tentunya dokumen ini merupakan data dari restoran, ya. Restoran 1, restoran 2, restoran 3, dan seterusnya. Kemudian si restoran itu dia punya review. Gitu. Nah, review restoran itu dikumpulkan dalam collection yang ditempatkan di dalam dokumen sekolah restoran seperti ini reviewnya. Nah, gambarnya seperti ini, cukup simpel. Jadi jangan berpikiran dulu bagaimana itu database itu ada kolom, ada tabel, ada tipe data, ada foreign key, ada primary key, enggak. Dokumen database atau SQL tidak mempunyai adanya primary key, foreign key, atau yang lainnya. Nah, kita akan coba bagaimana sih menerapkan si Firestore ini supaya kita bisa menggunakan di dalam development aplikasi mobile menggunakan Flutter. Oke. Nah, disclaimer ya sebelumnya, saya akan gunakan atau mendevelop aplikasi ini cukup sederhana mungkin ya, gitu. Karena kalau kita berhubungan urusan dengan database, tentunya bisa banyak sekali cara pendekatan atau arsitektur yang bisa digunakan gitu. Nah, yang akan saya gunakan ini karena kita masih dalam tahap belajar, saya akan gunakan arsitektur yang paling simpel. Jadi bagaimana kita melihat si Firestore itu bekerja, bagaimana melihat si Firestore itu diimplementasikan. Arsitekturnya dari situ, bukan membangun sebuah arsitektur yang utuh gitu ya. Sehingga kalau kalian mungkin belajar lebih jauh atau melihat kode-kode di luar, itu mungkin banyak sekali menemukan cara-cara yang lain untuk menggunakan si Firestore. Tentunya juga tergantung dari si developernya. Mereka mengimplementasi rekodnya seperti apa. Oke. Nah, kita mulai aja bagaimana kita mengintegrasikan si Firestore ke dalam Flutter yang kita buat. Oke. Saya post dulu ya, seperti biasa. Page saya hapus dulu. Biasa saya akan buat sebuah page baru gitu kan. Title saya hapus saja, saya buat title saat ini simple, dan kemudian di bagian itu saya buat sebuah file baru, homepage.dat. Ini kemudian saya buat misalnya stateful widget aja, stateful widget. Oke, page ini saya import si returning material data, kemudian kalau page dapat saya kasih scaffold saya kasih header ya, headernya itu dengan title, teksnya itu misalnya apa, file store learn, setelah belajar file store, kemudian sini ada body, artinya saya kasih konten dulu deh ya, oke. Kemudian saya import oke, saya coba running dulu. Sudah start aja. Oke, kita punya kosong blank
aplikasi di situ. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah kita melakukan import package-package yang dibutuhkan untuk menggunakan Firebase. Nah, kita bisa mendapatkannya di ini. Kita masuk ke pub.dev gitu ya. Ini kumpulan semua library dan package yang digunakan di Dart. Oke, misalnya kita cari Firebase dulu. Firebase, oke. Nah, itu kita akan mendapatkan banyak sekali package library tergantung dari fitur Firebase apa yang akan kita gunakan. Namun paling utama, kamu perhatikan bahwa kita pakai yang official release yang di-develop oleh firebase.google.com ini. Kalau ini dia yang mendevelop kurang tahu siapa juga. Kita pilih yang official. Oke, yang pertama yang kita tambahkan adalah si Firebase Core. Ini adalah plugin yang digunakan untuk mengaktifkan koneksi ke Firebase App yang ada di Firebase. Di sini install, kemudian masuk ke install, ya, kita tinggal copy aja. Kemudian kita masuk ke lagi, kita tambahkan ke PubSpec YAML. Bagian dependensi kita taruh di bawah super info icon. Oke, masukkan ke situ. Save. Nah, suatu paket dia akan running, kemudian akan menambahkan si Firebase Core ini ke dalam library yang dibutuhkan. Nah, misalnya kita mau pakai file store, maka kita perlu tambahkan yang kedua. Yang kedua itu yang perlu kita tambahkan adalah si Firestore. Firestore untuk database. Nah, yang official ada cloud Firestore, ya, plugin Firestore untuk hosting MySQL database live synchronization. Ini yang menarik, yang live synchronization ini menarik. Ntar kita coba. Oke, Firestore. Oke, kemudian kita installing. Terus kita masukkan secret Firestore ini ke dalam PubSpec YAML. Oke, PubSpec YAML. Langsung. Oke. Sekarang ini. Nah, kemudian yang perlu dilakukan berikutnya adalah kita membuat aplikasi di project kita di Firestore. Kita kembali ke konsol, oke. Kita masuk ke project overview lagi. Nah, di project overview ini di sini ada aplikasi-aplikasi. Kalau punya saya misalnya, nah kan sudah banyak aplikasi yang pernah dibuat gitu ya, buat belajar Flutter dulu. Oke. Nah, si aplikasi yang kita buat harus terdaftar di sini. Bagaimana cara mendaftarkannya? Oke, kita masuk ke sini nih. Plus, kita buat aplikasi baru, klik. Oke, kemudian platformnya kita harus pilih. Mau iOS, mau Android, mau web, mau Unity. Kebetulan aplikasi yang kita buat tadi, kita coba di Android. Nah, makanya kita develop yang kita klik yang Android. Misal kita ingin develop dua-duanya, iOS ada, dan Android ada, ya kita harus dua kali kita membuat projectnya di sini. Oke, kita pilih Android ya, klik Android. That's it. Nah, ini tampilan pertama. Kita harus meregister app-nya. Nah, untuk gratisan atau tiap-tiap project itu ya dibatasi 30 app maksimal. Jadi bisa banyak, cukup lah. Kita mendevelop 30 aplikasi dalam satu project itu. Yang pertama perlu dimasukkan adalah kalau di Android itu adalah Android package name-nya apa. Nah, kita harus tahu package name-nya apa. Nah, dari mana kita tahu package name ini? Kita ambil dari
Tiket name Android. Oke, kita ambil dari sini ya. Saya tuliskan ini. Kita buka foldernya Android. Kita masuk ke apps. Kita masuk ke SRC. Kita masuk ke main. Oke, kita buka Android manifestnya. Ini yang diakses ketika aplikasi Android kita running, maka package name ada di sini. Ini package name-nya. Oke, package name di sini misalnya punya saya adalah Realme Service Land ya. Nah, kita copy package name-nya. Oke. Kemudian balik lagi ke Store, kita paste di sini. Terus nickname ini optional, misalnya saya kasih file gitu ya supaya tanda tandanya. Kemudian debug certificate ini sudah optional, ini dibutuhkan kalau kita mau mendebug aplikasi yang berhubungan langsung dengan backend-nya Google, kayak misalnya Google Authentication itu memerlukan ini. Tapi kita nggak perlu dulu yang ini, kita langsung aja yang sederhana, kita register juga. App kita register. Oke, tahap kedua. Nah, setelah app kita register, maka kita harus mendownload sebuah file yang namanya Google Service Suggestion. Ini adalah file yang isinya adalah masalah security key, access key, app key, dan yang lain-lain. Sehingga si Google sedang mengkonfigurasi security API yang digunakan untuk mengakses file store itu atau Firebase itu di dalam file Google Service.json. Nah, ini kita harus download dan kita taruh di app foldernya Android gitu ya. Jadi kita harus taruh di bagian folder app di Android. Oke, kita download. Oke. Oke, nah perhatikan biasanya nih yang sering terjadi, yang sering saya alami ketika teman-teman belajar ini, itu adalah ini Google Service. Kalau Anda sudah pernah download, mungkin ada counter nama ya, misalnya ada 1, ada 2, ada 3 gitu ya. Nah, ketika ini langsung di save, ternyata nama filenya ada angkanya 1, itu nggak akan jalan. Hanya ini harus saya hapus counter file name-nya supaya namanya menjadi original lagi, Google Services. Oke, kita taruh di Android, masuk ke Android, oke, terus ke app. Oke, masuk ke sini, kita save. That's it. Udah, setelah itu kita save. Oke, kita save. Next, tadi Google Service sudah kita save, kalau ini bukan next ya, kemudian kita next. Kemudian kita akan melakukan perubahan di konfigurasi project Android. Yang pertama adalah merubah supaya kita bisa memanfaatkan dependensi dari Google Services. Nah, kita perlu menambahkan sebuah baris ini, class path form.google.cms Google Services. Ya, versinya adalah 435. Ini harus diperhatikan ya. Biasanya ini versinya terus naik, diikuti oleh versi kecil yang terus naik, jadi harus sesuai. Nah, kebetulan yang sekarang sudah disesuaikan, ketika kita create project di Flutter sudah cukup update, sehingga kita nggak perlu mengubah versi. Oke, kita tambahkan ini ya, di file yang ada di project build Gradle. Oke, kita tahu filenya, saya copy dulu. Copy, oke, copy. Oke, kembali ke sini, masuk ke folder Android. Pastikan di folder Android terus klik build Gradle, karena build Gradle ini ada di beberapa tempat. Jadi yang pertama adalah yang berada di bawah folder Android build Gradle. Nah, kita perlu nambahkan di build script dependensi tambahin class path di sini. Oke, ada class path ini dan selesai. Save, kita close. Kenapa saya close? Karena saya akan ke file Gradle yang lain daripada di sini. Ini saya close ya. Next,
Nah, sekarang masuk ke Gradle yang ada di folder project Android tadi, kemudian di add, kemudian di build Gradle filenya. Oke. Yang pertama kita perlu tambahkan adalah dua baris ya. Yang pertama apply plugin yang di Android application. Ini biasanya sudah ada. Nah, yang kedua kita perlu ini plugin lagi namanya com.google.dns.google services. Nah, kita tambahkan yang ini. Kalau yang ini sudah, yang atas sudah ada, kita akan ganti. Oke, kita copy, masukin lagi, kita buka lagi code-nya. Terus masuk ke folder app. Di sini ada folder build Gradle, ya. Nah, dimana kita taruhnya ada di plugin. Nah, ini kan sudah ada nih. Ini sudah ada. Nah, kita perlu tambah satu plugin lagi, bisa taruh sini. Oke. Nextnya kita perlu menambahkan dependensi. Dependensi yang utama itu adalah yang important, the Firebase form, ya. Formnya yang harus kita tambahkan. Implementation depending platform com.google.firebase. Oke, kita copy aja. Kalau yang bawahnya ini digunakan kalau kita ingin menggunakan Firebase Analytics. Wis, coba kita pakai dua-duanya, saya copy semuanya nih ya. Oke, saya copy semuanya. Terus ini saya tambahkan ke dependensi. Belum ada dependensi ya. Oke, kalau gitu saya paste di bawah aja, taruh sini guys. Ya. Oke, ini sudah kita tambahkan. Yang pertama tadi plugin, yang kedua adalah dependensi. Nah, kita merubah file-file yang ada di Android. Oke, dan kemudian kita menjalankan HTML, kita perlu merebuild ulang. Kalau kita perlu menguji, oke, mari kita rebuild. Ya, nah, kita coba semoga lancar. Dari sini untuk melakukan konfigurasi aplikasi kita connect ke Firebase cukup simpel. Pertama kita register dulu di Firebase aplikasinya, kemudian kita download file service-nya, kemudian kita tambahin beberapa aplikasi, ada beberapa dependensi yang ada di Gradle Build. Kalau di iOS juga sama, kita perlu menambahkan di list aplikasi yang konfigurasinya. Oops, ada build fail. Oke, mari kita lihat. Semoga nggak terlambat. Oke, ada build fail. Ya, error. Kenapa ini error? Jangan takut dengan yang merah-merah seperti ini ya. Walaupun tampilannya nyebelin gitu kan, banyak gitu kan, tapi ada informasi yang berguna di sini. Oke, ini udah biasa. Nih, oke. Oke, 8 cannot fit request state class in a single text file. Oke, kalau aplikasi Android itu di build, maka si aplikasi itu akan menjadi yang namanya text file gitu ya. Kebetulan setelah kita tambahkan library-nya si Firestore, Firebase itu file bisa masuk dalam satu text file, sehingga harus ya, karena filenya lebih dari 64 KB dalam satu single text file, sehingga harus menggunakan multi text configuration. Oke, nah untuk multi text configuration ini itu biasanya digunakan di versi Android sebelum versi 21. Jadi 20, 19, 18 itu mereka harus mengenable konfigurasi multi-text ya. Kalau di Android 21 itu sudah otomatis mensupport multi-text file. Jadi paling enak adalah
Kita masuk ke Android, kita masuk ke apps, kita buka Gradle-nya. Oke, cek lagi build-nya. Nah ini minimum SDK-nya masih SDK 16 gitu ya. Kalau dipikir-pikir juga siapa ya yang sekarang pakai Android SDK 16 gitu ya, handphone juga sudah banyak macam-macam kan gitu. Oke, kita pakai yang kita rubah yang support multi-tab dengan nyaman aja. Kita pakai yang SDK-nya kita set ke 21. Oke, save, build, dan kita coba build lagi. Semoga lancar. Nah, biasanya setelah nambah-nambah library yang berhubungan dengan di Android itu dites dulu lah, di build lancar atau enggak. Lancar, baru kita lanjut ke next step-nya seperti apa. Oke, ada pertanyaan enggak? Silakan. Oke, cek dulu. Yang mirip dengan Firebase ya, itu apa ya, modal server arsitektur seperti ada 4 ya. Ada Firebase, kemudian ada Amazon AWS, kemudian ada Microsoft Azure, dan ada Alibaba Cloud. Yaitu 4 itu. Nah, kalau lebih efektif atau lebih mudah tergantung dari ini apa, tergantung dari developernya, tergantung dari kompleksitas aplikasinya gitu. Nah, relatif ya. Kalau saya bilang, wah Firebase ini enak banget dan mudah banget gitu ya. Kenapa? Oke, kalau dari pendapat saya, kenapa ini nyaman dan sudah mudah banget gitu, nggak perlu repot-repot. Saya nggak perlu install server database. Saya nggak perlu menyediakan OS untuk database. Saya nggak perlu hosting lagi di internet untuk menyimpan database saya, gitu. Artinya, ya oke, tinggal pakai. Saya mau pengen membuat login gitu. Saya nggak perlu membuat database buat login. Saya nggak perlu buat backend untuk login gitu ya. Saya tinggal menggunakan Firebase Authentication yang tentunya bisa mensupport berbagai macam metode autentifikasi, kayak misalnya email dengan password, bisa autentikasi ke Google, bisa autentikasi ke Facebook, dan yang lainnya. Nah, itu lebih mudah gitu ya, jadi efektif juga. Selain itu juga misalnya saya ingin mensupport aplikasi saya dengan menggunakan instant messaging gitu kan, ada notifikasi, push notifikasi. Saya nggak perlu meregister ke cloud message yang lain, karena tinggal menggunakan Firebase cloud messaging yang ada di Firebase. Nah, itu yang relatif saya bilang lebih mudah daripada yang lain gitu kan. Dan akun si Firebase sendiri cukup mudah, asal kita punya akun Google, kita masuk ke Firebase, kita aktifkan konsolnya dan selesai. Seperti itu. Nah, jadi ada 4 pilihan di server arsitektur. Nah, silahkan dieksplor lagi yang lain. Ya, mungkin dari teman-teman ada yang AWS itu lebih nyaman, lebih mudah, silahkan. Dan saya pun juga pakai itu. Tapi tema kita hari ini adalah di Firebase. Oke, nah udah jalan. Oke, no error, no issue, that's it. Oke, so sekarang saya akan mencoba bagaimana memanfaatkan si database Firestore. Ya, kalau orang-orang belajar database lah, mestinya harus tahu CRUD, create, read, update, delete gitu ya. Kita harus tahu gitu. Oke, kita coba menggunakan itu. Oke, create ya. Kita coba create. Bagaimana sih kita mengakses si database-nya? Oke. Supaya simple, saya akan buat sebuah folder. Ini hanya kebiasaan saya. Nama foldernya adalah repository gitu ya. Repositories.
Oke, kemudian saya tambahin sebuah file namanya repository misalnya, yang sebelah ini saya tambahkan misalnya Firestore Firestore. Nah, Firestore repository dot. Oke, saya buat repository Firestore. Intinya bahwa si file ini nantinya dia akan bertugas atau berfungsi urusan CRUD di Firestore. Oke, saya buat kelasnya ya. Kelas Firestore store supaya kita bisa mengakses si Firestore, cek dulu deh. Yang saya gunakan itu kalau kita masuk ke Firestore, kita lihat example-nya di sini ya. Example ini cukup membantu menggunakan si Firestore ya. Yang pertama adalah kita harus membuat instan di Firestore-nya dulu. Kata instan snapshot di dokumen snapshot. Dokumen referensi. Ini cukup menarik menggunakan ini. Nah ini ya. Jadi kita harus membuat instannya dulu. Oke. Jadi di sini Firestore. Ada yang lebih enggak? Oke, kita tambahin itu dulu ya. Code Firestore kita import dulu supaya library-nya muncul. Yes. Oke, saya tambahkan import, kita import library-nya dulu. Oke. Nah, di sini ada file Firestore. Oke. Langsung aja deh. Collection reference, oke. Collection reference itu adalah yang mengacu ke collection yang ada di Firestore. Oke. Misalnya di sini saya kasih nama collection reference, gitu ya. Sorry, misalnya apa? Nama database-nya apa ya? Kalau ini misalnya kita bayangin itu ada tabel gitu ya. Ini tabel apa? Misalnya tabel member gitu ya. Member. Kita tabel member sama dengan Firestore dot kenapa ada error di sini? Firestore dot. Kenapa ada yang error di sini? Oh, ini Firestore. Ini di tahun 2020 itu banyak sekali perubahan. Jadi biasanya Firestore.instant kita kode lama, sekarang menjadi Firestore.instant. Ya, ini yang versi terbaru. Yes, okay. Nah, ini instannya. Okay. Jadi kita harus mengakses si objeknya dari properties instan. Jadi si objek ini adalah Firestore. Okay. Nah, di sini ada apa? Collection. Okay. Jadi kita langsung mengakses ke collection. Nah, kita membutuhkan namanya. Collection apa yang mau kita gunakan, kan? Yes. Misalnya collection yang kita gunakan adalah collection data member. Oke. Data member. Nah, kita udah punya collection nih. Ya. Anggap aja kalau yang datang dari SQL kita punya tabel nih, gitu ya. Kita punya tabel nih, tabel member gitu kan. Kita punya collection nih kalau di SQL. Di Firestore. Oke, nah kita create misalnya apa? Create berarti add member.
Nah, kita bagaimana kita menambahkan member gitu ya. Ini simple dulu. Yang penting bagaimana kita mengakses menambah data. Nah, untuk menambahkan datanya, kita tinggal akses dokumen, collection reference-nya. Oke. Dot apa? Ini, add. Langsung add. Nah, kita menambahkan data. Nah, dia minta di sini adalah map, berupa map yang saya string dan dynamic data. Artinya apa? Data yang kita masukkan ke dalam dokumen itu adalah berupa map. Kalau kita ketahui ada map string dan dinamik, itu nanti bisa dikonversi ke JSON gitu ya. Nah, di mana si dokumen yang ada di versor itu disimpan dalam bentuk JSON. Oke, misalnya kita tambahin data dulu. Ini kita paste aja dulu ya, simpel banget. Ada nama, kita kasih namanya misalnya Joni. Kemudian kita kasih misalnya datanya yang kedua ada umurnya kita misalnya 17. Oke, that's it. Cukup simpel gitu ya. Itu cukup kita memasukkan data berupa map. Oke. Nah, sekarang mau saya panggil ini, saya kembali ke homepage, saya buat sebuah button. Nah, kita ke button cari kolom. Oke, kolom misalnya ada children-nya, saya tambahin dengan privated button kan. Dia punya child, kita bisa dengan teks untuk uji, saya berapa member fit member, kemudian di sini ada on press. Oke, press function. Oke, jadi function ini dia akan memanggil si repository ini. Berarti repository ini harus dimasukkan ke sini dulu. Nah, saya tambahkan sebuah field di sini aja. Verstore repository, ya kan? Verstore repository sama dengan verstore repository. Oke, misalnya kita pengen datanya berupa private ya, field ini nggak bisa seperti itu, kita tambah dengan underscore depannya. Iya, nah, kita panggil ini yes, repository dot apa? Add member, that's it. Save. Oh, sorry. Save di sini. Oke, nah sebelum saya lanjutkan, saya kan harus berkenalan dulu dengan konsep asinkronus programming di Dart maupun Flutter. Oke, Flutter maupun Dart itu mensupport asynchronous programming, di mana kita bisa menjalankan sebuah task itu atau beberapa task itu secara bersamaan gitu ya. Nah, kalau kita mendapatkan misalnya seperti ini metode add ya. Oke. Kemudian di sini ada feature. Nah, feature di situ adalah salah satu fitur yang ada di Flutter Dart untuk asynchronous programming. Jadi ini adalah metode add dengan input dan string gitu ya. Kemudian dia memberikan return berupa feature yang isinya adalah dokumen reference. Oke. Nah, tapi kita coba dulu bagaimana kita nanti bekerja dengan si asynchronous programming. Oke, kita lihat dulu. Kita error, saya tambahin add-nya, add member. Oke, no, error. Oke, error sini apa? No verbis add has been created. Call verbis initialis add artinya apa? Kira-kira kita harus menginisialisasi verbisnya dulu dengan memanggil verbis.initial add. Oke. Nah, ini dipanggil di mana? Saya panggil aja di main ya. Di main sini saya panggil dari sini aja. Oke.
siapa ini misalnya apa tadi service dot init service ini saya dulu core-nya app service core dan dot initialis app that's it kita panggil oke. Nah perhatikan di sini ketika melakukan initialis app dia adalah future. Oke, berarti future itu dia berjalan secara sinkronus. Artinya dia di baris ke-6 ini dia akan running belum selesai ya, tapi eksekusi langsung pindah ke baris 7 gitu ya. Itu asynchronous programming. Jadi dipanggil ini hasilnya future. Oke. Ini masih belum selesai, dia langsung mengeksekusi yang baris 7. Tapi di sini saya pengen supaya inisialisasi ini final harus keyword await. Oke, kalau di sini ada keyword await, maka si metode main ini harus metodenya asinkronus. Bagaimana cara membuat asinkronus? Kita tambahin keyword async di sini. Oke. Kira-kira seperti itu. Karena ini posisinya di main, berarti harus saya lakukan hot reload atau restart. Hot restart. Oke, error lagi. Ya, error ini. Jadi sengaja saya munculkan banyak sekali error supaya ya beginilah cara belajar. Kita harus berkawan dengan error karena kode terbaik itu ada di error. Oke, biasanya kalau dicuekin lah, janganlah. Pertama kali ya minimal kita pernah baca error ya. Oke, ketika dia manggil si set ini need to be accessed binary messenger before an app. Has been called. Then you need to explicitly call. Nah, berarti kita harus memanggil ini secara eksplisit. Nah, makanya Flutter gitu. Kalau ada error itu kadang dikasih tahu solusinya gitu ya. Nah, jadi berarti saya tambahin ini, saya stop dulu, dipanggil dulu di atasnya. Jadi harus ada widget folder banding ensure initialization, berarti si Flutternya sudah diinisialisasi dulu, pastikan, kemudian service-nya diinisialisasi dulu, baru aplikasinya dijalankan. Oke, kita run lagi. Sambil nunggu ya, adakah pertanyaan? Oh, masih. Sebelum ada, kalau ada pertanyaan, ketika di situ ya, ntar mungkin saya tengok di situ sambil nunggu proses. Sip. Dan oke, coba klik add member sekarang ya. Add member. Ini jangan takut, ini hanya info ya kan, bahwa Firebase-nya sedang running gitu ya di sebuah Android-nya. Nah, kita akan coba lihat hasilnya di Firestore. Saya cari data member jadi kan ya. Oke, ini kalau di next saja nggak ada masalah ya. Setelah dibuat kemudian kita kembali ke konsol. Sebut Firestore. Kita lihat data member. Ini kita punya data member. Johnny, umur 17. Oke. Kita coba lihat ya perubahan-perubahannya kalau saya run 2 kali. Oke. Kita tambahkan lagi di sini. Asik. Dia langsung nambah lagi dokumen yang kedua. Kebetulan data yang ditambahkan sama. Nah, kalau diperhatikan, kalau ada yang bertanya di ini sebenarnya yang ada di dokumen ini apa? Ya, ini adalah unique ID tiap dokumen. Jadi tiap dokumen dia punya nama unique ID. Kalau kita nggak mengisikan unique ID-nya, ya si Firestore akan generate secara otomatis. Bisa kita ganti namanya, sangat bisa, nama dokumen bisa kita ganti. Oke. Kalau kita definisikan dia akan buat secara otomatis. Oke.
Nah, ini bahwa yang tadi cukup simpel ya, dari kita menambahkan sebuah data, ini adalah add langsung data jasnya seperti apa. Oke. Nah, kemudian apa? Create udah kita baca data. Bagaimana kita membaca data yang ada di Firestore? Di data member ya, ada dua di sini. Nah, kita buat sebuah metode baru, misalnya adalah fetch member atau member ya, ini membaca data fetch member. Oke, fetch member kita harus membaca yang ada di mana, yang membaca yang ada di dalam collection apa? Collection data member, berarti collectionnya ada di collection member. Oke, ambil di member tingkat. Nah, apa yang kita mau baca di sini, metode yang ada di member ini banyak banget sebagai collection reference gitu ya. Nah, ini get apa get? Get istilahnya adalah query snapshot. Oke, kalau get bisa query snapshot, kemudian order by untuk menginputkan, ya, kita ambil snapshotnya untuk sering perubahan data, macam-macam di sini. Tapi biar untuk melakukan filtering, ya, kelihatannya kok nah, kita mengambil datanya menggunakan get. Kita get aja deh ya. Oke, kita get datanya dan kemudian datanya kita simpan dalam sebuah variabel. Misalnya kita result untuk ada data ya. Nah, yang perlu dipelajari adalah ketika kita memegang metode get, apa yang kita dapatkan? Future query snapshot. Oke. Kita mendapatkan future query snapshot. Saya akan pelan-pelan di sini bagi yang mungkin yang baru datang di asynchronous programming di Flutter supaya bisa sedikit lebih paham. Kalau yang sudah sering main future di Flutter pasti tahu solusinya enggak? Ya, kita coba lihat. Dan saya misalnya print cek data, ya. Nah, saya akan panggil ini metode fetch member dari homepage. Saya tambahkan sebuah button baru di sini. Oke, button lagi aja. Ketik button, oke. Child text, misalnya apa? Create data member, create data member. Oke, on press. Oke, kita on press. Yang dilakukan. Kita panggil repository tadi. Repository ini. Repository dot metode yang kita buat terusan. Fetch member. Oke, kita panggil metodenya. Save dulu. Di sini, oke, ini read member. Oke, saya klik read member. Oke, nggak kelihatan hasilnya apa-apa ya karena kita belum menampilkan. Oke, saya akan lihat taruh breakpoint di sini supaya tahu ini isinya apa ini si result ini kan. Oke, kita masuk ke sini, cek data yang di result. Nah, result. Oke, Nah, kalau kalian lihat result seperti ini dan depannya ada future, berarti itu datanya adalah future, bukan data sesungguhnya. Jadi gini, si future itu adalah return type yang datangnya belum datang. Contoh gini, kalian buka akses gitu ya, asinkronus, webnya diakses, kan tidak langsung hasilnya itu langsung seketika dapat datanya. Ada proses di luar aplikasi yang kita buat gitu ya. Ada proses di webnya untuk mengirimkan data gitu.
Ini sama. Jadi feature itu sebuah tipe data yang datanya itu datangnya nanti, bukan pada saat itu, kan gitu. Sehingga di sini datanya itu nanti, ini masih future bentuknya. Nah, padahal yang kita butuhkan itu adalah datanya. Nah, bagaimana supaya kita menunggu datanya supaya datang dulu? Maka yang kita lakukan adalah kita menunggu, await. Ketika await, maka yang kita dapatkan adalah nih, kita dapat query snapshotnya, kita dapat query snapshotnya. Oke, kita dapat query snapshotnya. Nah, snapshotnya ini dia bisa diakses, maka si method fetch member ini harus kita buat asinkronus. Method async method. Oke, that's it. Save. Oke, saya klik lagi read member. Oke. Nah, maka saya mendapatkan query snapshot. Ya, kalau di Firebase itu return atau hasil yang didapat adalah query snapshot. Datanya ada di mana? Datanya ada di properties doc. Oke. Jadi query snapshot dia ada docnya ini. Di dalam doc ini itu ada query dokumen snapshot. Di dalam query dokumen snapshot, kita bisa mendapatkan datanya itu nanti. Yang kita tahu barusan di sini adalah ini ID-nya tok. Oke. Yang pertama ID-nya ini AA BR, kemudian ada ID yang kedua adalah yang belakangnya NZ. Oke, berarti kita boleh mendapatkan real datanya. Oke. Nah, bagaimana cara mendapatkan datanya? Oke. Lagi. Oke. Kalau nggak ada datanya, ini returnnya adalah null. Oke, sehingga if result itu tidak sama dengan null, kebetulan kita masih menggunakan data yang lama yang null safety, bisa cek seperti ini, maka result dropnya mengapain? Oke, dropnya gimana? Banyak banget ya di sini. Yang kita butuhkan adalah kita mau mengambil setiap datanya seperti apa. Berarti ada di docs. Docs itu tadi berupa apa? Berupa list, dan list dari dokumen query snapshot. Maka kita bisa memprosesnya satu persatu. Setiap dokumen query snapshot kita proses menggunakan doc, ya kan? Doc. Kemudian apa? Kemudian kita kasih misalnya for each. Ada nggak for each ya? Oke, kita for each. Kita proses menggunakan slash ya. Jadi setiap dokumen snapshot tadi kita bisa menggunakan for each. Oke, for each apa? Tiap dokumen snapshot. Oke. Kita return apa? ds. Nah, ini tiap-tiap dokumen snapshot. Yang ada ID-nya, dia mempunyai data. Nah, ini datanya ada di sini. Yes, dia data. Oke, kita panggil metode data. Outputnya apa? Output data, outputnya adalah map string. Oke, JSON. Kalau itu datanya JSON. Oke, berarti tinggal var data, kita masukkan ke variable data. Dan kita ingin tahu datanya itu seperti apa, kita tampilkan misalnya print data dulu. Oke. Terus ya, save, dan bisa dulu deh file store aja di sini. Oke. Pas lagi deh. Oke, nah datanya, saya kasih breakpoint di sini deh. Kelihatan datanya apa? Datanya, nih adalah umur, yang kedua adalah
Joni. Oke, datanya kita dapat. Ini data yang pertama, ini data yang kedua. Kok sama datanya? Ya. Nah, kalau kita ingin membedakan data, kita bisa menggunakan ini raster editor. Terus kan datanya sama nih, Joni sama Joni. Dan yang kedua saya bisa edit di sini. Misalnya Joni kita kan Agus. Oke, edit. Kemudian di sini kita edit juga, misalnya umurnya adalah 20. Ya. Nah, lanjutkan. Kita coba sekali lagi. Ya. Joni. Oke. Create member. Oke. Data pertama, Joni yang dekat muncul. Artinya apa? Masuk ke dalam aplikasi yang kita buat. Oke. Nah, setelah datanya masuk, saya ingin mengeluarkan datanya kan, gitu kan? Mengeluarkan datanya. Oke, misalnya saya buat ini ya, saya buat sebuah data ini adalah map tadi, itu kan, map itu isinya adalah string dan dynamic. Oke, kasih data member ya. Data member, karena data membernya itu banyak, nggak cuma satu, maka saya masukkan ke dalam list. Nah, ini konsep generik yang tidak kasih data member ya, dan ini saya inisialisasi berupa list gitu kan. Maka setiap apa namanya, ini data ini itu kan saya masukkan ke dalam data member. Oke. Data member dot add, saya masukkan ke sini, berupa datanya saya masukkan ke sini. Jadi saya nggak butuh lagi, ya kan? Ketika datanya ini proses selesai, ketika di fetch dia harus mengeluarkan si data member. Itu data member. Seperti itu proses membaca data dari Firestore. Cukup simpel. Jadi yang pertama kita harus ngerti collection-nya ada di mana. Kalau kita ingin membaca data secara keseluruhan, ya berarti kita tinggal melakukan proses get, gitu ya. Kalau kita ingin memfilter, berarti wait di sini ada apa? Kasih parameter where. Berarti kita memang filter, gitu ya. Kita coba nanti. Oke, kemudian kita akan mendapatkan hasilnya adalah berupa collection reference, gitu ya. Di get kita mendapatkan berupa query snapshot, gitu ya. Nah, kalau ada datanya, maka dia ada di dalam dokumen query snapshot, gitu ya. Nah, datanya itu ada di dalam dokumen query snapshot, makanya kita panggil yang di sini. Jadi ada beberapa tahapan. Bisa juga bertanya, kenapa sih harus ada snapshot segala kan, gitu ya. Oke. Firestore ini adalah real-time database, jadi dia bisa mendeteksi adanya perubahan database. Nah, dikatakan snapshot, maka dia adalah kondisi pada saat itu. Oke. Nah, kita akan coba nanti bagaimana perubahan data di dalam Firestore itu real-time bisa mengupdate sebuah aplikasi. Oke. Ini read dulu. Read. Oke. Jadi, terus bagaimana kita menampilkan datanya itu ada di sini, gitu kan. Oke. Nah, caranya kita fetch datanya, kemudian kita tampilkan, gitu ya. Nama sama umur nanti kita tampilkan di situ. Oke, maka si homepage saya akan buat sebuah apa namanya yang digunakan untuk mendeteksi data. Tapi saya nggak akan pencet-pencet tombol, ketika aplikasinya tampil itu datanya langsung muncul kan, gitu. Oke, bagaimana caranya? Oke. Kita akan gunakan sebuah widget
kita akan gunakan sebuah widget yang digunakan untuk langsung mengakses ke database. Oke, widget yang akan kita gunakan itu adalah itu namanya widget builder. Widget builder ini adalah sebuah widget yang digunakan untuk menampilkan data-data future. Kenapa saya harus gunakan widget? Oke, tapi ketika di server repository itu kita menggunakan asynchronous method untuk mengakses database. Ya, artinya apa? Return-nya itu harus dia adalah berupa future, sebenarnya dynamic. Ini rutenya adalah future dynamic, gitu kan? Nah, makanya kalau kita tengok di sini, ya, kita harus membuat future builder. Oke, apa? Ada future-nya apa? Bisa masukin aja deh ini ya. Future-nya tuh ini. Oke. Future-nya itu. Jadi kita panggil metode tadi. Sebenarnya kalau saya mau pilih ini apa namanya, jabarkan outputnya, saya bisa pilih future, misalnya dynamic aja deh. Future dari ini list map string dynamic seperti di sini. Nah, sebenarnya lengkapnya seperti ini. Future dari list yang isinya mapnya isinya string dan dynamic. Panjang, semoga nggak membingungkan. Nah, feature ini saya akses, kemudian saya panggil builder. Builder di sini digunakan untuk menampilkan tampilan jika seperti apa. Oke, saya panggil yang bawah. Jadi nanti hasil dari future itu masuk ke dalam snapshot. Nah, karena itu berupa future, maka saya harus mendeteksi ini snapshot itu sudah ada datanya atau belum. Okay? If snapshot sudah ada datanya, okay. If snapshot snapshot ini snapshot data sudah ada atau belum? Okay. Nah, apakah snapshotnya has data? Gitu kan? Kalau dia punya data, oke, berarti snapshot sudah punya data. Kalau dia nggak punya data, oke, kita mau nampilin apa? Nah, biasanya kalau nunggu datanya datang, ya kita kasih ini deh, apa loading gitu kan. Kita return yang namanya membuat loading indikator circular progress indikator. Cukup mudah di Flutter untuk bikin loading indikator. Tinggal panggil kelasnya aja. Oke, kalau ada datanya gimana? Ya, kalau ada datanya berarti saya tampilkan berupa list saja. Oke. Saya tampilkan berupa list saja. Return list view builder. Oke. Builder. Oke, kemudian item count yang ambil dari snapshot data. Oke. Datanya kok nggak ada papernya di sini ya. Nah, ini karena si widget builder ini nggak kita masukkan ini. Nah, lebih baik kita masukkan supaya datanya kelihatan. Harusnya sih ini. Jumlah datanya berapa gitu ya. Oke, kemudian item builder. Kita builder lagi. Di sini berarti builder buat widget builder, di sini builder buat list index. Return lagi, kalau ada builder itu pokoknya ketemunya return deh, gitu ya. Nah, saya tampilkan dalam list style aja, list style. Oke. List style ini dia punya title. Itu teks yang ambilnya dari snapshot, kemudian data,
lagi datanya ini data keberapa, berarti dia list masuk ke speed indexnya. Kemudian datanya data apa? Kita masukin data nama, ya. Tadi kan datanya nama dan umur. Ini kemudian, nah, kemudian ada subtitle, saya kasih di sini umurnya. Umurnya sama seperti data umur. Nah, data fetching nih ya, data fetching, ya, fetching, saya stop di sini, datanya belum datang, sudah loading indikatornya di sini berhenti juga. Artinya loading indikator kita sudah jalan, gitu kan? Ya nunggu data datang. Kita lagi tes. Oh, error. Rendering pun oke. Kenapa dia? Karena list view-nya berada di dalam kolom. Berarti harus saya kasih supaya maksimal. Ini saya kasih ke dalam widget yang namanya expanded curve. Save. That's it. Oke. Okay. Nah, kenapa ini error? Error lagi. Ya, memang begitulah programmer itu. Type integer is not subset of widget. Oke, okay. Tapi umurnya integer ya. Umurnya itu integer. Ini mau saya tampilkan di umur. Oke deh. Ya. Saya minta widget. Wah, ini kurang teks. Sini saya kurang teks. Nah, langsung kasih. Save. Nah, integer itu harus punya string. Oke, saya kasih dia biar menjadi string. Ini string. Ini string. Ini string. Ini umur ya, dua. Jadi saya kasih interpolation string sampai sini. Berhasil. Wow. Muncul datanya Joni dan Agus. Kalau ditambah data lagi gimana? Cat member. Tapi datanya nggak berubah. Nggak salah. Saya coba reload ya. Saya reload. Oke. Data Joni kedua muncul. Nah, itu bagaimana kita membaca data dari si Firestore. Itu bentar. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan. Saya butuh break sekitar 4 menit lah. Ya, sambil menunggu, untuk teman-teman jika ada yang mau ditanyakan nih, langsung ditulisin aja di kolom chat publik yang ada di tampil. Nah, mungkin ini ada pertanyaan nih Pak Helmi dari Ibu Asto. Beliau bertanya kalau datanya yang di Firebase berubah, apakah yang di aplikasi juga ikut berubah tanpa refresh, Pak?
Ya, sambil menunggu nih, kalau ada yang mau ditanyain lagi, langsung aja dituliskan pada kolom chat publik yang ada di tampilnya sambil kita menunggu Pak Helmi break sejenak.
Pak Helmi, kayaknya suaranya belum on nih Pak, mic-nya. Belum ada suara. Mati. Sorry. Nah, Saya ulang muncul. tadi ya. Oke, saya ulang dari pertanyaan ini ya. Si Vertis perubahan refresh ya. Nah, supaya kita bisa data ditampilkan, database-nya berubah, datanya dihilangkan, tapi datanya tidak tapi datanya langsung ditampilkan di aplikasi. Oke. Nah, si Vertis itu dia adalah real time database. Artinya apa? Ketika database berubah, si aplikasi juga bisa menerima perubahan data. Bagaimana mengimplementasikan itu? Caranya adalah kita menggunakan string. Jadi analoginya gini, salah satu asynchronous programming di Dart itu adalah string. Selain future, ada string. Kalau future itu adalah tipe data yang datanya belakangan atau nanti, kalau string itu analoginya adalah pipa yang datanya lewat di dalam pipa tersebut. Nah, di sini ketika data VAR-store-nya itu berubah, dia lewat ke dalam pipa, masuk ke dalam aplikasi, terus ditampilkan, ya, supaya bisa menjawab pertanyaan tadi. Oke, tanpa refresh. Nah, di repository setiap sebuah metode namanya data member stream. Oke, maka mengambil stream dari dokumen reference. Stream dari collection reference. Ini referensinya member, maka saya mengambil snapshot-nya. Ya kan? Di snapshot-nya saya return si member stream ini. Sekarang snapshot itu output-nya adalah berupa stream. Kalau di sini gap itu query snapshot tapi future. Di bawah itu query snapshot tapi stream. Oke, saya pengen lempar langsung streamnya ya. Oke. Gimana caranya yang di expanded yang tadinya itu di sini saya gunakan future builder, sekarang saya gunakan yang namanya stream. Oh, child dulu, kemudian stream builder. Nah, stream builder. Stream builder itu adalah widget yang digunakan untuk menerima data-data dari sebuah stream. Oke, nah di sini saya minta apa datanya? Berupa stream. Oke, streamnya kita kasih ya. Kita kasih streamnya. Kita panggil repository. Streamnya ada di data member stream. Oke, kemudian kita kasih apa? Builder. Nah, kita builder query snapshot. Oke, nih kita lihat snapshotnya adalah dynamic. Oke, berarti mirip dengan tadi, ya. If snapshot itu .has data, berarti kita proses tampilan datanya. Kalau nggak ada datanya, berarti kita tampilkan return virtual progress indicator. Oke. Nah, kalau ada datanya, snapshot. Nih, misalnya di sini var data, datanya apa? Itu sama dengan snapshot data. Oke. Kira-kira saya dapat apa ya di sini, ya? Nah, biasanya seperti itu. Kalau kita ngerti datanya apa sih ini, gitu kan? Nah, biasanya kasih print dulu supaya naruh breakpoint, gitu kan? Cek data, breakpoint di sini. Taruh, oke, cek data dari snapshot. Nah, ini query snapshotnya sudah masuk.
dokumennya sudah masuk, gitu ya, jadi sekali ya, gitu kan. Berarti data ini adalah query snapshot. Oke, kalau ini query snapshot berarti saya bisa akses seperti tadi. Oke, saya langsung lakukan di sini aja. Data.docs. Kok ada doc? Kok ada doc? Kan asik kalau seperti ini. Kenapa? Karena type stem builder-nya itu kita definisikan. Oke, berarti kita mending definisikan aja deh, gitu ya. Ini supaya enak di sininya. Oke. Nah, kalau gitu saya tarik di sini string builder dari apa? Dari sorry, saya ambil aja nih. Biar setiap error lah jelas. Oke. Dia string builder dari dynamic, bukan builder dari apa? Dari snapshot. String builder dari query snapshot. Oke, berarti di sini ini adalah query snapshot ya. Di sini adalah query snapshot data. Oke, berarti di sini ketahuan query snapshot data. Oke. Di data dot, nah muncul kan ada docs-nya. Docs kenapa ini muncul? Karena tipe string filternya itu sudah saya buat di atas. Docs list nanti maka dikasih for each oke, sama dengan tadi saya dapat dokumen snapshot ini dokumen snapshot ya, sorry ds bukan proses ini ya, dokumen snapshot itu saya ambil datanya gitu ya, saya ambil datanya bukan. Nah, sehingga saya masukkan sebuah variabel datanya apa tadi, maka saya buat tipe data lagi di sini, berupa apa? Map ya, map berupa list yang isinya adalah map itu yang isinya adalah string dan dynamic. Oke, data member set inisialisasi array, dia proses di dalam Datadog, maka data member ini dot data member saya add dengan apa? ds data, saya masukkan datanya ke dalam situ. Oke, saya sudah dapat data member. Pengen cek deh, ini data member ini sudah ada isinya belum sih, gitu ya. Saya taruh breakpoint di baris 43 di sini. Saya buat reload lagi. Yes. Sudah muncul, bagus. Oke, berarti datanya sudah muncul. Oke, tapi belum ditampilkan. Nah, biarlah itu error merah-merah dulu ya. Nah, di sini saya tambahkan seperti ya, list view filter. Ya, saya pakai lagi list view filternya deh. Oke, saya tambahkan ke sini list view filternya. Bisa. Ini juga bukan dari snapshot, tapi dari member, harus dari data member. Nah, berarti deh saya hapus. Oke, seperti itu. Saya ulangi. Manis. Oh, katanya sudah muncul. Nah, pertanyaan berikutnya, apa bedanya dengan yang tadi, gitu kan? Ini namanya.
kita taruh di sini, gitu ya. Oke, namanya Agus ya, umur berapa? Itu terjadi? Tuh, di sini langsung terjadi. Tuh, di sini langsung 22. Langsung di aplikasi 22. Apalagi misalnya si Joni ini saya ganti namanya dari sini. Jadi saya jadi Budi update. Ting. Budinya update. Firestore. Ambil contoh misalnya apa ini kan aplikasinya dari Firestore ke mana ke sini gitu. Oke, bayangin gini, saya ambil analogi. Kita membuat sebuah aplikasi untuk voting pemilihan ketua kelas gitu ya. Nah, tiap-tiap yang ketua kelas yang dipilih. Tentunya tiap-tiap satu anak itu voting, maka si calon ketua kelas dia mendapatkan suara, jumlah suaranya akan berubah. Nah, anggap aja satu anak itu voting, yang buka aplikasi itu 50 anak lain di kelas. Artinya, satu anak voting, 50 anak itu datanya harus update semua. Yes, itu contoh simple penggunaan stream di Firestore. Satu anak voting, data perolehan suara berubah, 50 aplikasi yang lain yang diinstal itu berubah semuanya real time. Kira-kira seperti itu. Itu contoh menggunakan stream, jadi sangat nyaman. Oke. Nah, ini ya yang itu udah kejawab. Habis dibandingkan layanan lainnya. Oke. Kalau dari 4 itu semuanya punya kelebihan sama kekurangan ya. Semuanya punya kelebihan dan semuanya punya kekurangan gitu. Saya akan bandingkan satu persatu kelebihan kekurangannya kan gitu ya. Kan tergantung dari konteksnya juga mau pakai apa kan gitu kan. Tapi lebih di secara general saja. Punya Google gitu kan. Firebase juga Google. Artinya biar yang ada di Flutter untuk ke Firebase juga di-maintain juga sama Google dan cukup rendah. Nah, seperti itu. Kalaupun misalnya nih, saya butuh untuk aplikasi PubSub untuk main game gitu ya. Apakah di Flutter ada? Ya ada, tapi saya bisa gunakan ke fitur yang lain ya. Silahkan aja. Saya pun juga sering menggunakan di yang lainnya juga gitu. Terus terang saya hampir tidak pernah tidak development tanpa tersambung di internet ya. Nah, kalau ini dalam konteks menguntungkan, ya menguntungkan online lah kalau kita lagi development kebutuhannya. Nah, tapi kalau dari sisi konteks yang lain, gini, kalau kita ingin buat aplikasi sekarang, gitu ya, aplikasi itu nggak connect ke internet, kita ya jarang lah yang mau pakai kan, gitu ya. Ibaratnya pun game online kan ya, aplikasi yang banyak di-download pun aplikasi yang online, gitu kan. Kemudian artinya apa? Kebutuhan akan online terhadap sebuah aplikasi itu uh, sudah selayaknya kemampuan untuk mendevelop aplikasi yang online ini sudah selayaknya dipunyai oleh setiap programmer. Mau dia online memanfaatkan API di luar, data yang ada di luar, ya, mau memanfaatkan database yang ada di luar, gitu ya. Apalagi aplikasi itu digunakan oleh banyak orang, ya online lah kan artinya. Kira-kira gitu. Nah,
Tapi dalam sisi konteks yang lain, Pak, ini tadi kan Firestore kan harus online development Firestore ini. Kalau nggak online, kita nggak bisa develop dong kalau pakai Firestore. Enggak. Firestore, sorry, Firebase itu punya yang namanya Firebase Firebase Simulator itu bisa diinstal di lokal laptop atau PC, sehingga kita bisa mendevelop aplikasi Firestore menggunakan emulator tanpa harus connect ke internet. Itu bisa. Misalnya kita pengen develop Firestore tapi terpaksa nggak ada kuota habis gitu ya, kita pakai emulator itu bisa. Oke, kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Untuk stream tadi, apa kita bisa pakai di repository, misalnya datanya berubah maka akan menjalankan function tertentu? Terima kasih. Sangat bisa sekali. Karena gini, kalau kita ngomongin stream ya, sebenarnya kita menggunakan konsepnya si reactive programming atau RX. Kalau kalian di Android itu pernah mengenal Android gitu ya, di Touch juga ada RX. Nah, kalian bisa pelajari konsep tentang reactive programming untuk mempelajari penggunaan stream secara lebih maksimal. Oke. Jadi misalnya datanya berubah maka akan menjalankan function tertentu. Oke, caranya gini. Di positor ya. Kemudian di sini ada stream. Oke, ini masih stream ya. Oke. Terus, nah snapshot yang berstream ini kan dia stream. Terus, nah di sini ada banyak sekali metode. Langsung untuk dijalankan. Nah, berarti kita menggunakan yang namanya nih, kita panggil metode listen. Kita listen. Dia bisa listen di sini. Buat data kita bisa menerima. Nah, listen ini tentunya dia akan melisten data yang akan datang apa, yaitu query snapshot. Snapshot ya. Streamnya itu adalah sini query snapshot. Nah, listen itu void function query snapshot on data. Oke. Berarti di sini adalah data on data, maka kita dapat menjalankan sebuah metode. Bisa ditaruh di sini metodenya berupa anime mouse method atau kita taruh di tempat lain metodenya. Ya, kalau ini saya gunakan anime mouse function sebagai respon dari listen. Maka misalnya print, kita gunakan print, oke. Data berubah. Ini masif. Coba lihat ya. Ini di sini harusnya data tampilan ini metode data berubah ini data berubah. Ini coba rubah di sini. Jadi umurnya nambah. Jadi 18 update. Di sini ada data berubah. Jadi no update tuh dia data berubah lagi. Nah itu konsepnya bagaimana kita menjalankan metode ketika data berubah ya, kembali ke stream. Kalau pengen lebih dalam lagi pelajari konsep reactive programming. Framework Dev menggunakan Firebase efektif dan efisien dari sisi waktu dan kontribusi. Dari sisi waktu dan kontribusi, oke. Kalau dari sisi waktu, pengalaman saya iya, gitu ya, cepat gitu. Ya tadi banyak yang selama ini saya pikirkan, ya tidak perlu mikirin lagi. Nah, contoh gini,
misalnya ya, saya dulu develop pakai backend PHP MySQL, ya kan, Laravel, saya bangun API di situ gitu ya. Aplikasi butuh database-nya ditaruh di MySQL, depannya ditaruh Laravel. Lalu udah nggak perlu lagi kita lemparnya datanya ke Vercel. Pertama. Yang kedua, karena ini NoSQL, oke, saya tambahin deh. Contoh gini, ini datanya saya mau nambahin menjadi ada ini deh, ada apa? Ada nama kelasnya apa? Oke ya. Perhatikan di sini saya coba ubah repository yang add di sini data saya tambahin. Joni saya ganti pejo gitu. Kemudian di sini saya tambahin sebuah data lagi, kelompok titik dua, kelompok gajah. Oke, reload ya. Ini yang menarik di sini. Oke, ada Tejo. Kalau kita perhatikan di sini ada kelompok gajah. So, bayangkan ketika kalian menggunakan SQL, apa yang terjadi? Harus nambah kolom kelompok, harus alter database, alter tabel, nambah kolom. Kalau kita gunakan SQL, ya data kita tinggal tambahin aja, nggak perlu nambahin mikir kolom-kolomnya gitu kan. Data yang lain nggak terpengaruh. Sehingga aplikasi itu dibuat lebih ke versioning fitur aplikasi, bukan tergantung dari versi dari skema database-nya. Nah, saya kira itu menjadi development waktunya lebih efisien gitu ya. Kemudian ketika di aplikasi saya harus membuat autentikasi gitu kan, ya itu tinggal mengaktifkan si authentication-nya di database. Kita mau autentikasi mau menggunakan apa? Nih, kita mau autentikasi menggunakan email, menggunakan handphone, kita menggunakan SMS untuk passwordnya, kita gunakan Google, kita gunakan Facebook, kita gunakan Twitter, kita gunakan Yahoo, kita gunakan Apple. Tinggal kita enable aja. Nggak pusing-pusing lagi kita develop dari awal. Maka dari sisi waktu kan terus menjadi lebih efektif. Oke, itu dari sisi waktu. Kalau dari opsi mungkin saya maksudnya mungkin gini ya, kalau udah sumber ya tentunya kontribusinya karena waktunya lebih cepat dengan proses development, tentunya kontribusinya jadi lebih banyak kan. Nah, kira-kira begitu jawabannya. Oke, masih ada pertanyaan lagi. Kita, waduh, mepet sekali. Ini kita belum main-main yang lain. Seperti yang lain ya. Jam 9 kita cukupin. Masih ada waktu 4 menit lagi. Monggo. Oke, baik. Cukup menarik sekali nih Pak pembahasannya mengenai Firebase nih. Tapi waktunya nih Pak. Keterbatasan waktu nih kayaknya nih. Mungkin satu pertanyaan lagi nih Pak. Ada satu pertanyaan terakhir. Ada dari YouTube Pak. Dari Ibu Kartiwi Nuraini. Beliau bertanya, jenis mobile apps apa saja yang bisa di-develop oleh Flutter? Apakah hanya Android dan iOS saja atau ada yang lain Pak? Oke, kalau untuk platform mobile, Flutter mensupport Android dan iOS. Tapi Flutter juga bisa digunakan untuk mendevelop desktop dan juga mendevelop web, ya kan? Nah, kalau ditanya ini bisa digunakan untuk BlackBerry enggak, ya. Ini bisa digunakan untuk Windows Phone enggak. Nah, itu Mas jawabnya. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya Pak Helmi. Mungkin karena keterbatasan waktu sebentar lagi udah nunjukin jam 9 lagi nih Pak. Nggak kerasa waktunya dari jam 7 nih. Terlalu asik kita.
Biar nantilah kalau rame lagi ya request ke Iya, mana ke tampil untuk bikin lagi bahas apa gitu ya. Apa boleh, dilanjutin gitu ya. boleh. Sangat menarik juga nih mengenai Flutter ini, Pak.